Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Mencapai Visi yang Besar. Anak-anak muda, berapa banyak di sini orang tua? Orang tua? Saya pikir cuma Ibu Munte orang tua di sini. Baik, mungkin ada 1-2. Berapa banyak anak-anak muda? Berapa banyak mau jadi orang sukses? Puji Tuhan. Bilang sama kiri kanan, kalau begitu harus punya visi yang besar. Bilang sama belakang depan, saya punya visi yang besar. Cari lagi kiri kanan, bilang saya akan jadi orang sukses. Orang-orang sukses coba lambaikan tangan-tangan sukses itu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, kita anak-anak muda harus punya visi yang besar. Kenapa? Karena Tuhan Yesus Tuhan yang besar. Yang percaya Tuhan Yesus Tuhan yang besar, katakan amin. Dia bukan Tuhan di antara Tuhan-Tuhan yang lain, tidak. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Dan nama dia, nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Di mana di dalam nama Yesus segala sesuatu harus bertekuk lutut. Nama Yesus di atas segala penyakit. Nama Yesus, amin. Nama Yesus di atas segala masalah. Nama Yesus di atas segala kesedihan. Nama Yesus, Yesus Kristus, itulah dia Tuhanmu. Kalau mau tepuk tangannya meriah untuk Tuhan. Lebih meriah lagi. Haleluya. Mari katakan, Yesus engkau Tuhan saya. Engkau Tuhan saya yang besar. Tuhan saya ajaib. Ada amin? Dialah Tuhan yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Jangan pernah lupa itu anak muda. Dia menciptakan langit, bumi dan segala isinya hanya dengan perkataan. Dan sampai hari ini ia belum berubah. Ia dapat menciptakan yang kau butuhkan di dalam hidupmu. Dengan perkataannya, dengan firman yang telah dia berikan. Dengan janjinya yang telah dia berikan. Tadi kita nyanyikan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tiada janji, kayak mana nyanyinya? Tiada janji seperti yang ada padamu. Kenapa kita menyanyikannya begitu sungguh-sungguh? Karena memang tidak ada janji seperti janji Yesus. Kalau janji manusia, sebaik apapun dia tetap bukan manusia yang sempurna. Kadangkala dia mau menepati janjinya, tapi dia tidak mampu. Ada halangannya. Kadangkala dia mampu menepati janjinya, tapi hatinya berubah setia. Dia tidak mau. Siapa pernah putus pacar? Bagus, sudah ngerti yang saya bilang ini. Ada orang yang tidak menepati janji. Tetapi Yesus kita, dia menepati janji. Dan dia berjanji dalam Yeremia 29, hampir tiap minggu kita ulang-ulangi ayat ini. Apa katanya? Rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Tetapi memberikan masa depan yang penuh harapan. Itu sebabnya hari ini kita mulai dengan langkah pertama. Katakan, aku punya visi yang besar. Masa depanku masa depan yang baik. Terlepas dari situasi atau kesulitan apapun yang kita hadapi hari ini. Mungkin kita mengalami kesulitan keuangan. Jangan biarkan itu menghalangi kita untuk bermimpi besar. Apa yang kita pikirkan itu yang jadi pada kita. Kalau pikiran kita berkata Tuhanku besar. Tidak ada yang mustahil bagi Yesus. Dia Tuhan yang menggenapi janjinya. Dan tidak ada yang mustahil bagiku yang percaya. Walau sekarang aku kesulitan. Aku percaya hari depanku adalah hari depan yang penuh harapan. Masa depanku masa depan yang baik. Mari kita buka dari Amsal 23 ayat 18. Jadikanlah ini pegangan dalam hidup saudara. Karena ini janji Tuhan. Tidak ada janji seperti yang ada pada Tuhan. Karena dia pasti menggenapinya. Amsal 23 ayat 18. Udah mudi dapat? Mari kita bangkit berdiri lagi. Kita bangkit berdiri, duduk, bangkit berdiri, duduk. Gak apa-apa. Cepat-cepat, jangan kayak orang tua. Ayo pemuda,
Kuat-kuat biar gadis-gadis di kiri kanan jatuh hati. Ya, gadis-gadis cepat bangkit berdiri. Pemuda-pemuda tahu kau akan bakal ibu rumah tangga yang rajin. Ya, dalam nama Yesus semua batuk sembuh. Amsal 23 ayat 18. 1, 2, 3 ya. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Tunggu, jangan duduk dulu. Mari kita ganti seperti ini. Masa depan saya sungguh ada dan harapan saya tidak akan hilang. Setuju? 1, 2, 3 ya. Masa depan saya sungguh ada dan harapan saya tidak akan hilang. 3 kali lagi. 1, 2, 3 ya. Masa depan saya sungguh ada dan harapan saya tidak akan hilang. Lebih kuat. Masa depan saya sungguh ada dan harapan saya tidak akan hilang. Lebih kuat. Masa depan saya sungguh ada dan harapan saya tidak akan hilang. Jadi saya sedang memandang para bisnismen yang berhasil. Saya sedang memandang anggota-anggota DPR. Menteri-menteri. Diplomat-diplomat. Coba saya sambung lagi. Dokter-dokter. Bagaimana dengan yang terakhir ini? Pendeta-pendeta. Penginjil-penginjil sampai ke luar negeri. Bilang sama kiri kanan. Sebab masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Lalu bilang seperti ini, salam dia ya. Bilang, jadi kita harus punya visi yang besar. Jadi kita harus punya visi yang besar. Mimpi yang besar. Visi yang besar. Amin. Amin. Yang punya visi yang besar katakan amin. Silakan duduk orang-orang yang punya visi yang besar. Sekali lagi, jangan merasa kalau punya visi yang besar itu sombong. Tidak. Kita berani bervisi besar karena kita tahu kita akan mencapainya bukan dengan kekuatan kita, melainkan dengan kekuatan Tuhan yang ada di dalam kita. Kita punya visi yang besar, jangan ragu-ragu bilang amin. Ini kebaktian pemuda, this is party man. Amin. Kita punya visi yang besar karena Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang besar. Kita punya visi yang besar karena kita tahu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita dan bagi kita yang percaya. Haleluya. Saya berdoa malam ini kiranya Tuhan melahirkan impian-impian yang daripadanya di dalam hati saudara. Impian-impian yang besar yang mengatasi kesanggupan saudara. Kalau dengan uang 1.000 saudara berkata, aku punya visi nanti pulang dari tempat ini aku beli permen. Itu enggak perlu percaya. Itu enggak perlu bilang bervisi. Itu enggak perlu kekuatan Tuhan. Karena memang kekuatan saudara pun mampu membeli permen dengan 1.000 rupiah. Saudara mengerti? Tapi kalau uang yang ada pada saudara 10.000 atau 100.000 atau katakanlah hanya 1 juta seluruh tabungan di dalam rekening di bank. Tetapi saudara berkata malam ini, Tuhan taruhkan beban di hati saya. Kelak saya akan mendirikan banyak sekolah. Saya akan mendirikan bahkan 1 universitas. Itu butuh campur tangan Tuhan. Loh kenapa? Banyak yang tidak percaya dengan uang 1 juta bisa bangun universitas. Kalau Tuhan yang memberikan visi itu, kenapa tidak? Kalau sudah tahu kita cara-caranya, tidak lagi butuh iman. Tetapi karena kita belum tahu, cuman Tuhan melahirkan visi itu, kita pegang teguh. Maka hari demi hari, Tuhan yang pimpin. Setiap hari 1 langkah lebih dekat kepada visi kita. Malam ini jangan pernah lepaskan visi yang besar. Kalau melihat diri kita, kelihatannya tidak sanggup, lihat kepada Yesus kita yang luar biasa. Amin. Ada seorang pemuda yang juga punya visi yang besar. Mumpung saya masih pemudi, saya suka khotbah mengenai pemuda.
Langsung kena dia ya. Mari kita buka Kejadian 37. Siapa tahu nama pemuda ini? Nama pemuda ini adalah Yusuf. Ada di sini Yusuf. Yusuf Naibaho, Yusuf Siregar. Hari ini kita belajar Yusuf di Alkitab, anaknya Yakub. Kejadian 37, ayatnya yang ke-7 sampai ke-11. Saya bacakan. Yusuf bermimpi, tampaklah kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya, mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu di dalam hatinya. Nah, ini seorang pemuda yang berani bermimpi. Pelajaran bagi kita, berani bermimpi besar. Yusuf masih pemuda kira-kira berumur 17 tahun, tapi ia sudah bermimpi dengan sangat jelas, di mana ia kelak akan menjadi pemimpin. Ia akan menjadi penguasa, ia akan menjadi pembesar, dan saudara-saudaranya, bahkan ayahnya dan ibunya yang di atasnya akan tunduk kepadanya. Sesuatu yang tidak biasa pada zaman itu. Karena Yusuf adalah anak nomor 2 bungsu di tengah keluarganya. Hal itu mustahil terjadi. Tetapi sekali lagi malam ini pelajaran yang pertama. Kalau kita dapat mimpi dari Tuhan, visi yang besar dari Tuhan, tetap maju. Amin. Tetap maju. Amin. Tapi perlu kita ingat, antara visi atau mimpi yang besar itu dilahirkan, sampai kepada itu digenapi jadi kenyataan, ada selang waktunya. Ada berbagai proses yang harus dijalani. Kalau boleh saya katakan, ada ujian-ujian yang harus dilewati. Sama seperti pemuda yang bernama Yusuf ini. Pada hari ini ia bermimpi, esok hari tidak langsung jadi kenyataan. Amin. Pada hari ini ia mendapatkan mimpi yang sangat jelas, tetapi ia harus melewati satu kurun waktu. Ia harus melewati berbagai proses, melewati beberapa ujian. Dan berita baiknya kita akan lihat dari firman Tuhan. Yusuf berhasil melewati semua ujian dengan baik. Dan ia sampai pada mimpinya yang besar. Pada malam ini kita juga bisa berhasil melewati semua ujian dengan baik. Dan sampai kepada visi kita yang besar. Jangan takut akan ujian kehidupan. Kalau ada di antara kita tidak begitu pandai misalnya mata kuliah, katakanlah kimia dasar atau bahasa Inggris. Kapan ujian mata kuliah tersebut datang, kita takut. Karena kita pikir bisa-bisa kita tidak lulus. Tetapi indahnya di dalam Yesus, ujian kehidupan tidak demikian. Dia pasti menyertai kita. Sepanjang kita tidak melepaskan tangan Yesus, kita tidak perlu takut menghadapi ujian kehidupan. Ia menyertai Yusuf, ia Tuhan yang sama pada malam ini. Ia mau menyertaimu saudaraku. Ia membuat Yusuf pada akhirnya berhasil menjadi penguasa Mesir. Berhasil kepada mimpinya yang besar. Pada malam ini dengarkan suaranya yang berkata, aku pun mau membuatmu berhasil. Pada tahun-tahun mendatang aku mau menggenapi janjiku. Aku mau mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Bisakah engkau mendengar suaranya pada malam ini? Yang bisa mendengar suara Tuhan pada malam ini katakan amin. Kita lihat apa rupanya ujian yang harus dilewati Yusuf. Sehingga akhirnya dia boleh sampai kepada visinya yang besar. Ujian yang pertama namanya ujian pengkhianatan. Bilang dulu sama kiri kanan,
pengkhianatan, saudaraku. Siapa suka dikhianati? Kalau suka, mari kita mengkhianat. Maka jamin kita akan menuai pengkhianatan. Saya yakin tidak ada yang suka dikhianati. Bagi tadi yang angkat tangan pernah putus pacar, tahu rasanya. Bagi yang tidak angkat tangan pun mungkin tahu rasanya. Pengkhianatan tidak pernah merupakan hal yang mudah. Tapi Yusuf mengalaminya dan ia melewatinya dengan baik. Saudara tahu ketika Yusuf menceritakan mimpi ini, apa tadi kita baca di dalam Kejadian? Apakah saudara berkata, ih paten kali mimpi kau Yusuf, hebat kali kau bah. Di antara kami kau yang terpilih oleh Tuhan untuk memimpin kami. Dari sekarang pun kami ikutlah apa kau bilang Yusuf. Apa kira-kira yang harus kita kerjakan dalam bisnis bapak kita ini? Apakah begitu respon saudara-saudaranya? Apakah orang tuanya pun berkata, betul itu Yusuf. Ketika dulu mama kau melahirkan kau, kami pun tahu kau berbeda dengan saudara-saudaramu yang lain. Kau memang orang spesial. Dengan perkataanmu ini kami makin yakin kaulah Yusuf, orang yang terhebat di keluarga ini. Yang akan mengangkat derajat keluarga ini. Begitu kata bapak ibunya? Tidak. Justru ayahnya menegur dia. Dan saudara-saudaranya cemburu terhadapnya. Bukan hanya sekedar cemburu. Bukan hanya sekedar iri hati yang biasa. Tetapi kemudian berniat membunuhnya. Berniat mencelakainya. Saya mau bacakan Kejadian 37. Buka lagi Alkitab saudara. Semua suka buka firman, amin. Kejadian 37 ayat 19 sampai 20. Begini kata saudara-saudara Yusuf. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia. Dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Saudara harus mengerti, tidak usah terkejut, shock, lalu patah hati, nggak mau lagi bervisi, nggak mau lagi bermimpi. Ketika orang-orang yang saudara harap mendukung saudara, justru menjadi orang-orang yang tidak mempercayai saudara. Orang-orang yang saudara percayai justru menjadi orang yang menikam saudara dari belakang. Orang-orang yang saudara harap akan menolong, justru yang pertama menjerumuskan saudara. Itu pengkhianatan. Bayangkan sakit hati Yusuf, dia masih seorang pemuda tangguh. Datang diutus bapaknya untuk ngantar makanan kepada saudara-saudaranya di padang penggembalaan. Tiba-tiba dirame-ramekan, ditangkap. Dia berteriak, ada apa ini? Tolong, tolong. Saudara-saudaranya justru ketawa meleceh. Menyeret dia dengan kasar. Melemparkan dia masuk ke dalam sumur yang kosong. Tidak ada airnya tetapi gelap. Saya yakin ketika ia dilempar, ya luka-luka, ya lebam-lebam, biru-biru. Dan tidak dikasih tahu kapan akan diangkat. Tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Pikirannya dia akan ditinggalkan sendirian untuk mati. Dan memang itulah rencana pada awalnya. Saudara, pernahkah saudara dikhianati seperti seakan-akan saudara seperti Yusuf berada di sumur yang gelap, di sumur yang dalam. Tidak ada lagi pengharapan, tidak tahu lagi kemana menoleh. Keluarga mengkhianati, teman mengkhianati. Orang-orang yang kita kenal di gereja pun nampaknya mengkhianati karena mereka tidak peduli. Dan saudara sepertinya ditinggalkan sendirian di sumur yang gelap. Saudaraku, kuatkan dan teguhkan hatimu. Karena sesungguhnya seperti Yusuf tidak sendirian di sumur yang gelap. Engkau pun tidak sendirian di dalam penderitaanmu. Mata Tuhan ada melihat engkau. Dan sebagaimana ia menyelamatkan Yusuf yang tadinya mau dibunuh, ditinggalkan sendirian. Tetapi akhirnya berubah rencana saudaranya. Ia diangkat naik dari sumur, dijual kepada saudagar-saudagar Midian. Dan kemudian dijual lagi ke Mesir, diselamatkan dari lubang yang gelap. Engkau pun akan tiba waktunya, Tuhan menyelamatkan engkau. Tuhan pasti mengangkat engkau. Katakan pada kiri kanan, Tuhan pasti mengangkat saya. Tetapi saya yakin di dalam sumur yang gelap, Yusuf tidak menyimpan dendam. Karena Tuhan tidak dapat menolong orang yang menyimpan dosa. Yang mengeraskan hati
yang memilih jalan sakit hati, jalan dendam, jalan amarah. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, tetapi dosa itu menghalangi kuasanya bekerja. Saya yakin di dalam sumur, walaupun Yusuf dilukai, dia melepaskan pengampunan. Pada malam ini, kita tadi semua sudah bernyanyi, kita ketawa. Tetapi kalau masih ada di antara kita, jauh di dalam hati kita, terdapat luka-luka oleh karena pengkhianatan orang-orang terdekat. Ini adalah malam yang baik untuk melepaskan semua pengampunan kepada mereka. Katakan amin. Adakah engkau pernah dikhianati oleh teman-temanmu? Adakah engkau pernah dikhianati oleh sahabatmu sendiri? Mungkin dicurinya pacarmu. Makan teman dia. Adakah engkau pernah dikhianati oleh saudaramu? Dijebloskannya engkau ke dalam masalah. Diinjaknya engkau supaya dia dapat promosi. Engkau bingung kok bisa saudara-saudara daging melakukan hal seperti itu. Atau engkau merasa dikhianati oleh orang tuamu karena ia tidak memperhatikanmu. Atau dikhianati oleh orang tuamu karena memperlakukan engkau tidak adil dibandingkan dengan saudara-saudaramu yang lain. Apapun bentuknya, apapun jenisnya. Jangan biarkan sakit hati, luka hati itu tetap ada di dalam. Karena itu meracuni engkau. Meracuni perasaanmu, meracuni pikiranmu. Tapi yang paling berbahaya itu membuat Tuhan pergi dari hidupmu. Saudaraku, banyak pun sakit hati, banyak pun pengkhianatan yang kita alami. Kalau kita melepaskan pengampunan, Yesus tabib dari Gilead, dia bisa sembuhkan semua luka hati itu. Malam ini izinkan dia menyembuhkan engkau. Saudara berkata, bagaimana caranya? Kelihatannya sudah terlambat. Tidak pernah terlambat di dalam Tuhan. Tidak ada sakit hati yang terlalu parah untuk bisa diobati Tuhan. Hamba Tuhan terkenal Kenneth Hagin bersama dengan saudara laki-lakinya pada waktu muda bersumpah untuk membunuh ayahnya karena sakit hati seperti ini, dendam kesumat. Ayah mereka meninggalkan ibu mereka dan meninggalkan mereka sekeluarga ketika mereka masih anak-anak. Dan mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana ibu mereka sangat menderita membesarkan mereka. Dan sangat tertekan oleh pengkhianatan ayahnya sampai sakit dan menjadi buta. Kemudian mereka dua bersaudara laki-laki bersumpah, kita tumbuh besar, kita cari ayah kita dan kita bunuh ayah kita. Sudah berurat berakar dendam itu. Tetapi puji Tuhan di dalam Yesus itu bisa diubahkan. Suatu hari ia bertobat dan Tuhan memberikan hati yang baru. Kakak saya pendeta Vicky tadi jelas mengatakan, 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, barang siapa ada di dalam Yesus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Malam ini hati yang baru menjadi milikmu. Engkau bisa keluar dari tempat ini sebagai orang yang baru. Lepas dari semua dendam. Lepas dari semua kekecewaan. Katakan amin. Lepas dari semua sakit hati. Dan mengampuni semua orang yang telah mengecewakan engkau. Menyakiti engkau, bahkan mengkhianati engkau. Yang telah berbuat tidak adil kepadamu. Ampunilah, itu jalan Tuhan. Buku Matius 6 ayat 14 ayat 5 dan 15 mengatakan. Matius 6, bukulah Alkitabmu saudara. Ayat 14 sampai 15 mengatakan. Jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Saudaraku, jangan katakan, besar kali kesalahannya, sakit kali hatiku. Bila dibandingkan kita pun semua punya kesalahan yang besar. Dan Tuhan sudah mengampuni kita. Karena itu ampunilah orang lain juga. Amin. Amin. Mungkin banyak di antara saudara pernah ke toko buku rohani dan membeli sebuah buku dari seorang perempuan
yang namanya Joyce Meyer. Pernah dengar nama itu? Dia mengalami pelecehan seksual selama bertahun-tahun dari ayah kandungnya. Dan itu membuat hidupnya sangat rusak. Sangat-sangat rusak. Puluhan tahun dia menderita, hidup di dalam rendah diri dan banyak ikatan. Bahkan pernah menikah juga, lalu bercerai lagi sampai akhirnya dia menikah sekali lagi dengan orang yang tepat. Suaminya sampai sekarang sama-sama melayani. Tetapi itulah kasih Tuhan yang mengubahkan hidupnya. Ketika dia melepaskan pengampunan kepada ayahnya, ayahnya datang, dia mengampuni ayahnya. Kemudian ayahnya pun diselamatkan, bertobat. Sebelum akhirnya dipanggil Tuhan meninggal dunia, dia sempat membaptiskan ayahnya. Itu kuasa pengampunan. Mungkin kita tidak pernah sampai dilecehkan orang tua kita secara seksual. Mungkin ada kita yang juga mengalaminya. Biarlah semua kesaksian ini meneguhkan kita. Di dalam Yesus ada kejadian yang baru. Di dalam Yesus semua bisa berubah. Tapi dimulai dari pilihan kita yang berkata, ya Tuhan, saya mau mengampuni. Ya Tuhan, saya mau melepaskan semuanya dendam saya, sakit hati saya, kekecewaan saya. Malam ini, siapa mau mengampuni orang yang mengkhianati dia? Amin. Mari angkat tangan saudara, tutup mata saudara. Ikut-ikut saya berdoa, katakan, oh Tuhan Yesus, saya mau lulus ujian pengkhianatan. Saya ampuni mereka Tuhan, yang telah menyakiti saya, mengecewakan saya, mengkhianati saya. Saya tidak bohong Tuhan, hati saya memang sakit. Tapi malam ini, setelah saya mendengar firman-Mu, saya memilih untuk percaya padamu. Saya ampuni mereka Tuhan, supaya Engkau juga mengampuni saya. Berkati mereka Tuhan, supaya Engkau juga memberkati saya. Saya mau sampai pada visi yang besar. Di dalam nama Yesus, saya lepaskan pengampunan. Amin. Salam dulu kiri kanan, katakan, selamat saudaraku, kita lulus ujian pengkhianatan. Amin. 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 Saudara-saudara bisa mengampuni walaupun itu sulit. Bukan karena kekuatan kita. Ada kasih karunia Tuhan. Jangan tolak kasih karunia Tuhan. Jangan biarkan akar pahit menguasai kita. Dalam buku Ibrani 12 ayat 15 saya bacakan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Orang yang tidak mau melepaskan dendamnya, orang yang tetap sakit hati, mempunyai satu kecenderungan menyakiti orang lain lagi. Itu sebabnya kalau banyak orang menyakiti saudara, atau ada orang tertentu tiap hari menyakiti saudara, jangan langsung marah. Biar saudara melihat di balik itu, biasanya ia juga adalah orang yang sudah tersakiti. Jadi jangan mau kena lingkaran setan. Dia sudah tersakiti, dia sakiti saudara. Saudara pun ikut sakit hati dan ada akar pahit. Saudara akan menyakiti orang lain lagi. Orang lain yang saudara sakiti, sakit hati lagi. Menyakiti orang lain lagi. Jangan. Biarlah dimulai dari saudara. Ketika orang menyakiti saudara, saudara tidak biarkan akar pahit timbul. Saudara terima kasih karunia Tuhan. Saudara ampuni dia. Amin. Dan bisa jadi melalui tindakan saudara yang mengampuni dia, dia pun bisa dibebaskan dari akar pahit. Dan saudara berkata, tetapi tidak adil. Tidak adil dan saya akan menjadi orang yang kelihatannya bisa dipermainkan. Kalau saya tidak berdiri dan membela hak saya. Dan membela saya punya identitas. Orang itu kelak akan menginjak-injak saya lagi. Akan mengkhianati saya lagi. Akan mempermainkan saya lagi. Jangan bela diri saudara, izinkan Tuhan yang membela saudara. Jangan simpan kemarahan. Mazmur 37, ini ayat yang indah. Nanti di rumah saudara bisa baca berulang-ulang. Malam ini saya bacakan Mazmur 37. Bukalah Alkitab saudara anak-anak muda, Mazmur 37 ayat 1-8 saya bacakan. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang.
Sebab mereka segera lisut seperti rumput, layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Coba dulu elus-elus punggung kiri kanannya, laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan. Jangan marah saudaraku ya. Kalau ada orang jahat, tidak perlu marah. Loh, ada amin? Saya mau tanya dulu pemuda-pemudi di sini. Percaya ini firman Tuhan, ya dan amin? Nah, firman Tuhan bilang, gak perlu marah sama orang yang jahat. Gak perlu iri hati sama orang yang curang. Kenapa? Karena kesuksesan mereka hanya sementara. Ada amin? Mereka akan segera lisut seperti rumput, layu seperti tumbuh-tumbuhan. Jadi bagian saya bagaimana saudara berkata, percaya pada Tuhan. Tetap setia, diam di negeri, berlaku baik. Maka pada waktunya Tuhan memunculkan kebenaranmu. Tuhan memunculkan hakmu. Seperti siang. Tidak ada yang dapat menghalangi. Siang pasti terbit, fajar pasti terbit. Itu sebabnya dalam kegelapan malam, jangan tetap tinggal di situ, nantikan siang. Tuhan menjadi pembela saudara. Lalu kita lihat ada ujian yang kedua. Saudara bilang, kok banyak kali ujiannya. Saudaraku, mana lebih susah? Ujian UN, ujian nasional, atau ujian untuk jadi sarjana? Biasanya dan seharusnya lebih susahlah ujian untuk jadi sarjana. Lebih banyak faktor yang harus disiapkan. Amin. Tetapi karena lebih susah ujiannya, lebih banyak persiapannya, saudara mendapatkan titel. Ada amin? Selamanya sampai saudara dipanggil di Son Maradian, itu titel ada di situ. Nggak bisa diambil dari saudara. Betul? Kalau saudara lulus ujian nasional, itu nggak di bawah, nggak ada di depan nama saudara atau di belakang nama saudara. Maksud saya mengatakan, ada ujian berikutnya, jangan takut. Makin banyak ujiannya, berarti makin besar kemenangan. Makin besar pencapaian visi yang besar. Amin. Bilang sama kiri kanan, saya berani menghadapi ujian yang kedua. Bring it on. Nah, ujian yang kedua, namanya ujian integritas. Bilang sama kiri kanan, integritas. Bahasa Inggrisnya integrity. Nah, udah pandai semua bahasa Inggris. Besok kita ke Amerika. Saudaraku, orang yang punya integritas, hidupnya lurus. Apa yang di dalam hatinya, sejalan dengan apa yang keluar dari mulutnya, sejalan dengan perkataannya. Bapak saya, Bapak Munte, pendiri GKII, Gereja Kemenangan Iman Indonesia, adalah salah satu orang yang paling punya integritas yang saya kenal. Beliau adalah orang yang sama di panggung, orang yang sama di rumah. Tidak ada kepura-puraan. Beliau orang yang jujur, suka kerja keras, rajin, sama seperti Yusuf ini. Dia lulus ujian integritas. Puji Tuhan bagi saudara yang mengasihi Bapak Munte dan bertepuk tangan. Betul, dia sama seperti pemuda yang bernama Yusuf. Dari mudanya pun dia penuh integritas. Makanya kita jangan tunggu tua baru bertobat. Dari sekarang kita punya integritas. Amin. Amin. Agar tahun-tahun mendatang, 10 tahun mendatang, kita menuai integritas kita itu. Amin. Jangan bilang waktu muda adalah waktu untuk menikmati semua kesenangan duniawi. Jangan. Nanti tua, dituai semua itu. Waktu muda adalah waktu untuk penuh integritas. Nah, kita kembali kepada cerita Yusuf. Keluar dari sumur, dijual kepada saudagar Midian. Saudagar Midian menjualnya ke Mesir. Dia landing di rumah seorang yang bernama Potifar.
Potifar ini adalah pegawai Firaun. Lalu sampai di rumah Potifar, Yusuf hidup di dalam integritas. Seperti yang saya katakan tadi, dia kerja keras di rumah Potifar. Tidak pernah berbohong, tidak pernah mencuri, dia jujur. Dia bertanggung jawab dalam apapun yang dipercayakan kepadanya. Dia nggak buat alasan, untuk apa aku rajin? Aku capek kerja keras, yang tambah kaya tuanku. Ini harta makin menumpuk, bukan jadi milikku, jadi milik Potifar. Untuk apa aku sungguh-sungguh? Anak-anak muda yang punya Yesus jangan pernah berpikir demikian. Dimanapun Tuhan menempatkan engkau, berikan yang terbaik. Karena sumbermu adalah Tuhan. Itu sebabnya ketika engkau bekerja pun untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Dan Yusuf mengerti prinsip ini. Ia bekerja untuk Tuhan. Seperti yang dikatakan buku Kolose 3 ayat 23. Apa kata Kolose 3 ayat 23? Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dia tidak hidup malas, dia tidak menipu, dan Tuhan senang dengan Yusuf karena dia hidup takut akan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Walau dia berada di tanah Mesir, walau dia menjadi budak, tetapi karena Tuhan menyertai dia, di rumah Potifar sekalipun, Tuhan membuat dia berhasil. Tuhan membuat ia dikasihi. Dalam buku Kejadian 39, saya bacakan kepada saudara, agar saudara melihat sendiri buktinya. Nanti mungkin saudara tamat kuliah, tamat sarjana, saudara mendapat pekerjaan, bukan seperti impian saudara pada awalnya. Jangan langsung bilang, ini bukan kehendak Tuhan. Untuk apa saya kerja di sini sungguh-sungguh? Ini bukan impian saya, jangan. Setiap perkara kecil Tuhan beri perkara besar. Dia tidak hidup malas, dia tidak menipu, dan Tuhan senang dengan Yusuf karena dia hidup takut akan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Walau dia berada di tanah Mesir, walau dia menjadi budak, tetapi karena Tuhan menyertai dia, di rumah Potifar sekalipun, Tuhan membuat dia berhasil. Tuhan membuat ia dikasihi. Dalam buku Kejadian 39, saya bacakan kepada saudara, agar saudara melihat sendiri buktinya. Nanti mungkin saudara tamat kuliah, tamat sarjana, saudara mendapat pekerjaan, bukan seperti impian saudara pada awalnya. Jangan langsung bilang, ini bukan kehendak Tuhan. Untuk apa saya kerja di sini sungguh-sungguh? Ini bukan impian saya, jangan. Setiap perkara kecil Tuhan beri perkara besar. Ingat Yusuf ini, tidaklah impiannya menjadi budak, impiannya menjadi pemimpin, penguasa. Tidaklah impiannya diperintah oleh Potifar mengurusi harta orang, tidak. Tetapi waktu itu, itulah yang didapatnya. Itulah kesempatan yang terbuka. Itulah tempat di mana Tuhan menaruhkan dia. Dan dia setia. Dia hidup dalam integritas, dia rajin. Dan Tuhan melihat hatinya, Tuhan menyertai dia. Saudaraku, dimanapun engkau ditempatkan, biarlah Tuhan melihat hatimu yang tulus, sikapmu yang benar. Engkau rajin dan bertanggung jawab, sehingga Tuhan menyertai engkau. Kejadian 39, saya bacakan ayat yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Tuannya pun melihat ia disertai Tuhan. Saya berdoa, dimanapun engkau berkuliah, biarlah dosenmu melihat engkau berbeda, engkau disertai Tuhan. Kalau mau bilang amin, amin yang kuat. Teman-temanmu melihat engkau berbeda, engkau berubah. Apa yang kau pegang berhasil. Kalau orang lain menemui kesulitan mendatangi kantor pemerintahan, mendapatkan surat-surat izin dan segala macam cap-cap yang diperlukan. Orang harus mengurus 3 minggu, kau mendapatkannya dalam 3 hari. Ada kasih karunia Tuhan menyertai engkau. Engkau mendapatkan kemudahan demi kemudahan. Kalau orang kepada dosen yang killer tidak bisa dapat lebih hebat dari C, kau dapat A. Karena hati raja seperti batang air di tangan Tuhan yang dialirkannya kemanapun yang dia inginkan. Hati dosen juga di tangan Tuhan.
Tetapi bagianmu harus lulus ujian integritas. Kalau kau berbuat sesuatu setengah-setengah, kalau kau hidup malas-malas, kalau kau berbohong, mencontek, curang, itu tidak integritas. Tuhan tidak bisa menyertai engkau. Malam ini buat keputusan. Sesulit apapun situasi, saya akan hidup lurus. Saya akan jujur. Saya akan seperti Yusuf. Saya tidak akan pakai cara-cara orang dunia. Saya tidak akan pakai suap-suap. Saya pakai kasih karunia dan penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan yang membuat saya berhasil. Kok ragu-ragu? Bilang sama kiri kanan, penyertaan Tuhan yang membuat kita berhasil. Karena itu saudaraku, punyalah integritas, bilang lagi. Karena itu saudaraku, punyalah integritas. Amin. Dan Yusuf punya integritas dalam hal kekudusan. Semua bilang kudus. Tapi kuat lagi, kudus. Saya hidup kudus. Nah, ini ujian yang termasuk salah satu yang paling sulit bagi anak muda. Amin. Tetapi itu bisa dilewati dengan menang. Yusuf sebagai seorang pemuda yang normal, dia sangat normal. Kalau sekarang dikatakan lengkap dengan hormon-hormonnya yang normal. Dia bukan yang halo. Nah, enggak. Dia pemuda yang gagah. Tidak banyak di Alkitab ya dituliskan mengenai pemuda yang eloknya, parasnya elok. Tetapi Yusuf dituliskan. Saya bacakan pada saudara Kejadian 39 ayatnya yang ke-6b. Lihat Alkitab saudara. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan mari semua membaca. Kejadian 39 ayat 6b sampai ayat 10. Saudara siap? Amin. Ya, lihat kiri kanan. Kalau dia tidak punya Alkitab, kongsi-kongsi. Ya, bukan kongsi facai, kongsi-kongsi. Kejadian 39 ayat 6b sampai 10. 1, 2, 3, ya. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu istri tuannya memandangi Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Saudaraku, inilah orang yang punya integritas. Amin. Dia punya karakter yang baik. Yusuf menjaga kekudusannya. Bukan sekali istri Potifar main mata. Bukan. Ya. Saya yakin Potifar ini sebagai pegawai Firaun tidak akan sembarang memilih istri. Dengan segala hormat kepada perempuan, karena saya juga perempuan, dia tidak akan memilih istri yang matanya kero, ya mulutnya sumbing, ya hidungnya pesek, tidak. Dia akan pilih istri yang bisa dibawa dan dipamerkan. Yang tubuhnya aduhai. Ya, yang kalau dia lewat, semua laki-laki, para koleganya akan memandang dengan iri. Nah, itulah dia Potifar. Oh, ya, sudah mulai membayangkan, hati-hati, ini masih ibadah. Dan ini dia firman Tuhannya. Yang mau saya katakan, Yusuf juga manusia, pasti punya perasaan daging. Amin. Tetapi karena dia lebih menyadari kehadiran Tuhan, dia bisa mengalahkan daging tersebut. Kapan kau punya Yesus, kapan kau betul-betul menjadi seorang Kristen yang sejati, bukan sekedar ke gereja, tapi pulang dari gereja tidak punya hubungan dengan Tuhan. Kau tidak lagi membutuhkan hal-hal yang najis untuk memuaskan engkau. Tapi kalau kau tidak yakin
akan kasih Yesus, kau akan mencari kasih di tempat lain. Mencari kepuasan di dalam gambar-gambar porno, di dalam hubungan-hubungan bebas, di dalam segala macam bentuk kenajisan. Dan yang paling menyedihkan, sesudah kau melakukan sekali, 2 kali, beberapa kali, bila kau jujur, kau akan tahu kau tetap tidak bisa puas. Karena memang kau diciptakan Tuhan dan kau hanya bisa puas dengan Tuhan. Dan karena memang kehidupan seks hanya diperuntukkan Tuhan di dalam satu ikatan pernikahan kudus. Nah, kalau kau melanggar jalan Tuhan, hatimu menuduh engkau. Yusuf sangat dekat dengan Tuhan. Dan dia berkata, aku ini bisa berhasil karena Tuhan. Tuhan telah mengangkat aku sedemikian rupa sehingga tidak ada di dalam rumah ini di mana Potifar tidak menyerahkan kekuasaan itu kepadaku kecuali engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku berbuat dosa terhadap Tuhan? Saya tidak peduli bagaimana masa lalu saudara. Mungkin saudara tidak seperti Yusuf ketika datang pada malam ini di tempat ini. Mungkin saudara telah melakukan berulang kali hubungan bebas. Tapi kalau pada malam ini saudara bertobat dan saudara berkata, cukuplah itu sudah. Aku pun menderita oleh semua pikiran-pikiran yang kotor, menyiksaku setiap malam. Aku pun menderita oleh hubungan-hubungan yang tidak baik ini. Aku pun menderita oleh segala macam kenajisan dan percabulan yang kuucapkan dari mulutku, yang kulakukan dengan tubuhku. Aku mau bertobat. Ini malam yang baik untuk hari esok saudara bisa hidup seperti Yusuf. Jangan lagi-lagi, jangan tolak kasih karunia Tuhan. Terima pengampunan Tuhan. Datang kepada Tuhan, katakan, akulah orangnya Tuhan. Telah berbuat dosa dengan pikiranku. Telah berbuat dosa dengan perkataanku. Telah berbuat dosa dengan tindakanku. Tapi aku mau bertobat. Mulai hari ini, aku mau lulus ujian kekudusan. Lulus ujian integritas. Aku mau seperti Yusuf. Saudaraku, jangan buat alasan. Yusuf bisa saja buat banyak alasan. Betul? Coba bilang sama kiri kanan dulu. Jangan buat alasan saudaraku. Yusuf ini bisa bilang, dulu pun aku hidup baik-baik di rumah ayahku. Apalah jadinya? Dijual sebagai budak. Sekarang aku bisa berhasil karena aku yang berusaha. Karena kerja kerasku. Untuk apa aku hidup takut akan Tuhan? Ini bukan negeri Israel. Hukum Israel tidak berlaku di Mesir. Aku harus memikirkan kepentinganku. Melindungi diriku dan masa depanku. Maka aku buatlah dosa. Tidak. Atau Yusuf membuat alasan. Ini memang gaya hidup Mesir. Semua orang melakukannya. Inilah dia pergaulan. Tidak. Saudara pun jangan katakan seperti itu. Amin. Jangan katakan juga satu kali ini saja. Atau Yusuf juga tidak membuat alasan. Aku terpaksa. Nah, ini alasan yang kedengarannya paling dapat diterima. Tuhan, aku cuma manusia biasa. Kau tahu pergumulanku. Tiap kali dia lewat, Tuhan. Aromanya semerbak. Matanya memandangku. Luluhlah hatiku. Kalaupun aku berusaha seumur hidup, takkan mampu aku mendapatkan perempuan seperti dia, Tuhan. Sekarang dia menyodorkan dirinya. Bukankah ini kehendak-Mu, Tuhan? Tentunya kalau ini bukan kehendak-Mu, tak Kau izinkan dia mondar-mandir tiap hari berulang kali. Sudahlah Kau halangi. Kau kan Tuhan yang penuh kuasa. Tidak ada mustahil bagimu. Tapi buktinya tidak Kau halangi. Biar aku tidak mengeraskan hati. Dikutipnya ayat firman. Untuk memuaskan hawa nafsu. Bisa ya Yusuf seperti itu? Atau dia berkata, Tuhan aku tahu memang ini salah. Tetapi Tuhan hatiku memang gak mau. Cuman Tuhan Kau harus mengerti. Kita ini hidup Tuhan. Kau pun dulu Tuhan tentunya Kau mengerti. Bahwasanya kami ini hidup dalam dunia yang rusak. Situasi ini begitu parah Tuhan. Kalau aku tidak ikuti keinginannya. Bisa-bisa aku yang celaka. Dia atasanku Tuhan.
Jadi aku terpaksa, ku terimalah penderitaan ini Tuhan. Tidak. Anak-anak muda, kau harus berani seperti Yusuf. Berani berkata tidak. Walau semua temanmu dalam perkuliahan melakukan dosa itu, apapun itu, mulai dari paling ringan, mencontek, merokok, mengucapkan kata-kata kotor, sampai dosa-dosa yang berat dan kasar, najis, narkoba, apapun itu, katakan tidak. Dan kalau perlu, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Jangan bilang, sudah kukatakan tidak, tapi hari ini dia datang lagi. Seperti Yusuf, tiap kali datang, katakan tidak. Maka satu hari, apa yang dibuat Potifar? Wah, ini perempuan memang agresif ini. Mengerikan. Zaman dulu pun sudah ada perempuan agresif. Dilihatnya Yusuf ini, mungkin Yusuf sangat ganteng saudaraku ya. Maka Alkitab pun meneruskan elok parasnya, manis pula sikapnya. Gak tahan lagi dia, betul-betul dikuasai setan kenajisan. Ditangkapnya Yusuf. Apa yang diperbuat Yusuf? Bukan pula dia menyerah. Sudah tertangkap aku Tuhan. Apa boleh buat? Gitu. Tidak. Walaupun sudah tertangkap, sudah terjerat, Yusuf lari. Kau pun kalau tidak bisa lagi dengan kata-kata biasa menolak, lari. Pergi. Pergi, selamatkan dirimu, selamatkan rohmu, selamatkan jiwamu. Selamatkan hidupmu, selamatkan masa depanmu, selamatkan visimu yang besar. Lari. Amin. Lulus ujian integritas. Mari angkat tangan saudara, katakan, oh Tuhan Yesus, saya mau lulus ujian integritas. Ampuni semua kenajisan saya. Ampuni semuanya pikiran saya yang kotor. Malam ini saya bertobat. Saya mau hidup kudus. Saya mau berkata tidak pada dosa. Di dalam nama Yesus, saya ciptaan yang baru. Pegang tangan saya Tuhan. Di dalam nama Yesus, saya berdoa. Ada amin? Dan sedikit tips bagi saudara. Saudaraku, mulai malam ini, karena saudara sudah mengucapkan janji itu, tolong hati-hati dengan apa yang saudara lihat. Karena apa yang saudara lihat, apalagi berulang kali, akan merasuk ke dalam pikiran saudara. Jadi kalau malam ini saudara berkata, saya mau hidup kudus, nanti pulang ke rumah, jangan hidupkan TV, cari orang nari dangdut. Jangan. Tuh ada amin? Karena kalau kau katakan, di depan TV, nari dia dengan pakaian yang minim, anggap aja lah udah mirip. Lalu kau bilang, saya mau hidup kudus. Saya mau hidup kudus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saya hidup kudus. Gak bisa. Loh ada amin? Tolong sejalan dengan tindakan. Kalau masih ada di rumah atau di tempat kos bacaan-bacaan yang tidak baik. Yang mengumbar hawa nafsu. Bakar. Buang ke tong sampah. Gambar-gambar yang tidak baik di handphone. Hapus. Situs-situs jahat. Blok, jangan pernah lagi buka. Kurang kuat amennya. Ada seorang yang paling luar biasa di Alkitab. Salah satu tokoh yang besar namanya Daud. Tapi dia sempat jatuh ke dalam dosa perzinahan. Kenapa? Karena melihat. Semua pasukannya pergi berperang. Harusnya dia ikut berperang. Dan biasanya dia berperang. Dia panglima perang yang sangat berani. Dia tidak takut apapun. Tapi pada hari itu dia malas. Dia tidak ikut berperang. Dia jalan-jalan di atas istananya. Lalu dilihatnya ke bawah. Ada perempuan sedang mandi. Namanya Batseba. Perempuan mandi tentunya tanpa busana, bukan dengan busana. Betul? Dan dilihatnya, bukan dihentikannya. Tidak. Tetap dilihatnya, merasuk ke dalam pikirannya. Singkat cerita, dia sampai bunuh suami daripada Batseba, Uria, dan kemudian berzina. Sebelumnya pun sudah berzina dan meneruskannya. Lalu akhirnya anak yang dikandung itu mati. Tetapi dia bertobat. Berita baiknya, karena dia bertobat, Tuhan mengampuni Daud. Dan Tuhan tetap berkata, inilah orang yang berkenan di hatiku.
Malam ini pun kalau kau sudah melakukan dosa perzinahan, bertobat. Bertobat. Amin. Tuhan tahu. Tuhan tahu pikiran kita. Tuhan mau memulihkan masa depan kita. Tapi kita harus betul-betul bertobat. Amin. Mari sekali lagi angkat tangan saudara, katakan, saya bertobat. Saya benar-benar bertobat. Saya mau hidup kudus. Karena Tuhan saya kudus. Amin. Saya bacakan satu ayat, bukan untuk menakut-nakuti saudara. Tapi supaya saudara memilih untuk hari-hari mendatang. Tidak mau lagi jatuh dalam dosa-dosa perzinahan. Amsal 6 ayat 32 sampai 33. Amsal 6 ayat 32 sampai 33. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Sisa dan cemooh diperolehnya, malunya tidak terhapuskan. Kita tidak sama seperti hewan atau binatang yang tidak berakal budi. Kita manusia punya akal budi. Jangan berbuat zina. Katakan amin. 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. Apa kata firman? Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Mari teriakkan, saya kudus sebab Tuhan kudus. Pemuda-pemudi yang kudus katakan amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Sedikit lagi. Ada ujian yang ketiga, namanya ujian ketekunan. Saudara tahu sesudah Yusuf berkata tidak kepada dosa, sesudah Yusuf menolak tidur bersama dengan istri Potifar, apakah Tuhan langsung tepuk tangan dan menganugerahi dia pada malam itu dengan suara menggelegar dari langit? Hai Yusuf, baik sekali perbuatanmu. Kau sudah menolak perzinahan dengan istri Potifar. Kuangkatlah engkau jadi Perdana Menteri. Begitu. Sesudah dia buat baik, sesudah dia lulus ujian integritas, sudah hidup jujur, lurus, kerja keras, rajin, tanggung jawab, menolak dosa, justru dijebloskan dalam penjara. Karena istri Potifar menuduh dia. Istri Potifar berbohong, berdusta dan berkata sebaliknya. Yusuf yang hendak berbuat jahat terhadapnya, maka Potifar pun menjebloskan dia ke dalam penjara. Saudaraku, malam ini saya mau meneguhkan saudara, supaya sesudah engkau berbuat yang benar, lalu kau melihat justru teman-temanmu meninggalkan engkau, justru keluargamu menekan engkau, justru terjadi penurunan di dalam keuanganmu, justru masalah tambah banyak. Jangan biarkan setan menipu kau dan berkata, lebih baik aku hidup seperti dulu berbuat dosa. Gak banyak masalahku. Sekarang aku berusaha hidup kudus, makin banyak masalahku. Jangan terus dalam kesetiaan. Jangan terus dalam ketekunan. Engkau sudah semakin dekat dengan visimu. Makanya setan makin gerah. Makin engkau mau berhasil, makin engkau mau melakukan perkara yang besar. Seluruh kuasa neraka dikerahkan untuk menghancurkan engkau. Untuk membuatmu menyerah. Untuk membuatmu berhenti di tengah jalan. Jangan bodoh. Jangan terima tipu daya setan. Jangan lepaskan imanmu. Jangan tinggalkan ibadah. Jangan pernah jual Tuhan Yesus. Jangan pernah menjadi kecewa. Bayangkan kalau Yusuf ini udah sekian jauh perjalanannya, sampai dia ke penjara, langsung dia kecewa. Sudahlah, udah cukup lagi. Saudara tahu berapa lama di dalam penjara? Yusuf dijual umurnya kira-kira 17 tahun. Dan dia menjadi Perdana Menteri umurnya kira-kira 30 tahun. Ini ahli-ahli Alkitab, ahli teologi yang bersetuju akan fakta ini. Jadi ada kurun waktu 13 tahun. Dan kebanyakan ahli teologi yang mengatakan Yusuf hanya bekerja di rumah Potifar selama 1 tahun. Jadi bayangkan seorang pemuda 12 tahun menghabiskan masa hidupnya di dalam penjara untuk satu kesalahan yang tidak pernah ia perbuat.
Yusuf punya banyak kesempatan hari demi hari untuk mengutuk Tuhan. Saya yakin Yusuf menangis, sama seperti beberapa di antara kita juga mungkin sudah banyak menumpahkan air mata karena kesulitan hidup yang kita alami. Tetapi walau dia menangis, dia tetap setia mengikut Tuhan. Dia tetap tekun. Kenapa saya katakan, saya yakin dia tetap tekun. Dan saya boleh berkata dia lulus ujian ketekunan, ujian kesetiaan. Karena firman Tuhan mengatakan, di dalam penjara sekalipun, Tuhan menyertai Yusuf. Artinya dia tetap hidup rajin. Betul? Artinya dia tetap bersuka cita. Makanya Tuhan tetap menyertai dia. Saya bacakan saja Kejadian 39. Ayat 21 sampai 23. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara kepada Yusuf. Segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Anak-anak muda, walaupun engkau difitnah sehingga harus landing seperti Yusuf di satu tempat yang kurang baik, dia landing di penjara, ini tempat yang sangat tidak baik. Tetapi kalau Tuhan menyertai engkau di penjara sekalipun, Tuhan mengangkat engkau, Tuhan membawa engkau berhasil. Jangan takut kalau engkau bekerja ditempatkan di daerah-daerah terpencil, tetap hidup dalam integritas. Katakan amin lebih kuat. Lulus ujian ketekunan. Di kampung manapun, terpisah dari orang manapun, tetap ke gereja hari Minggu. Amin. Tetap baca Alkitab. Tetap berdoa tiap hari. Tetap tekun seperti Yusuf. Maka Tuhan menyertai engkau. Yusuf tidak pernah menjadi orang yang keras hatinya. Memang penderitaan dapat membuat kita bitter or better. Bitter artinya menjadi pahit. Akar pahit tadi kita baca Ibrani 12. Better artinya kita menjadi lebih baik. Biar kita tidak menjadi bitter, tetapi better. Katakan pada kiri kami, I'm not going to be bitter, I'm going to be better. Amen. Biar singkatnya gini aja, no bitter, better, better. Yang mau menjadi lebih baik, tidak menjadi pahit. Katakan amin. Kenapa saya mengatakan Yusuf tidak menjadi baik hati? Karena ketika ada juru minuman dan juru roti dipenjarakan juga, dia mau menolong mereka. Nanti saudara baca dalam Kejadian 40, juru minuman dan juru roti ini bermimpi. Dan Yusuf menawarkan diri untuk menolong mereka. Yusuf berkata, apa mimpimu itu? Biar kuartikan. Lalu betul-betul terjadi seperti yang diartikan Yusuf. Betul-betul Yusuf menolong juru minuman ini. Dan dia minta tolong. Di dalam Kejadian 40 ayat 14 dia berkata, ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun. Tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Apakah dia diingat? Tidak. Dalam Kejadian 40 ayat 23, tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Sampai suatu hari, Kejadian 41 ayat 1, setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil dan seterusnya dan seterusnya. 2 tahun dia tidak diingat. Lalu 10 tahun dia dalam penjara, dia tetap baik, ditolongnya orang itu keluar penjara, dia tetap juga dalam penjara. 2 tahun kemudian, setelah 12 tahun, barulah perkaranya diingat. Saya berdoa kita tidak perlu mengalami sampai 12 tahun. Tetapi berbeda kepada tiap-tiap orang. Apakah sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 5 tahun, berapa lama pun itu, sampai Tuhan menjawab doamu, sampai Tuhan menjawab kebutuhanmu, tetap tekun. Lulus ujian ketekunan. Tidak perlu khawatir, tidak perlu bersungut-sungut. Kenapa? Karena sepanjang Tuhan menyertai
semua yang kau perlu hadapi pada hari itu. Katakan amin. Katakan amin. Dan ketekunan itu membentuk engkau, membuat engkau lebih rendah hati, membuat hatimu lebih lembut. Sama seperti Yusuf ini, 12 tahun di dalam penjara menjadikan dia orang yang sangat baik, orang yang sangat rendah hati. Saya berdoa semuanya kita tidak ada yang menyerah sampai kita sampai kepada visi yang besar. Ada cerita mengenai bambu di satu bambu khusus datang dari Cina. Pemiliknya membeli bambu ini sangat mahal. Dikatakan bahwasanya bambu ini bisa tumbuh tinggi. Maka tiap hari dengan rajin disiram, dipupuki, ya seperti apa yang dikatakan oleh penjual itu. Dia lakukan semua perawatan dan pemeliharaan. Setahun berlalu itu bambu tetap pendek. 2 tahun berlalu tetap juga. 3 tahun berlalu tidak ada perubahan, cuma naik 3 cm. Ini pemilik sudah menghabiskan banyak uang untuk perawatan dan pemeliharaan bambu yang berjenis spesial ini. Dia mulai merasa ditipu. Di situ dia dihadapkan kepada pilihan. Mau terus memelihara bambu, mau percaya kelak itu bambu bisa tumbuh besar, atau menyudahinya saja. Dia memilih untuk tetap terus. Dan pada tahun keempat, itu bambu mulai naik sedikit. Mulai ada harapannya. Lalu dia pupuki lagi. Pada tahun kelima, itu bambu naik tinggi. Sampai 20 meter. Dalam 1 tahun, dia bertumbuh besar ke atas. Saudaraku, mungkin kadang-kala hidup kita seperti itu. Kau sudah tabur doa, tabur persembahan, tabur semuanya, belum juga nampak. Tetap tekun. Tetap lakukan hal yang benar. Jangan bilang, aduh terlalu lama ini. Tidak. Waktu Tuhan tidak pernah salah. Pokoknya berkata segala sesuatu indah pada waktunya. Anak-anak muda, kita harus belajar sabar. Ada amin? Ibu Munti sering berkata pada saya, lihatlah, kalau kau tanam kangkung, memang 3 minggu sudah bisa kau tuai, tapi habis. Tapi kalau kau tanam rambutan, 3 minggu, tak ada yang bisa kau tuai. 3 bulan pun tak ada. 3 tahun paling tidak, baru ada buahnya. Tapi sepanjang umur hidupmu, itu pohon rambutan akan terus berbuah. Tekun artinya menolak untuk menyerah. Dalam keadaan baik, dalam keadaan kurang baik, tetap setia. Artinya 1000 kali jatuh, 1001 kali bangkit. Katakan mau tekun dalam Yesus. Amin. Mari katakan, Tuhan Yesus, pada malam ini saya memutuskan menjadi orang yang setia. Saya mau lulus ujian ketekunan. Saya tidak menyerah. Saya tidak lepaskan iman saya. Saya percaya sepanjang saya sabar, Tuhan pasti menolong saya. Tepat pada waktunya. Tuhan menjawab doa saya. Tuhan mengangkat saya. Tidak pernah terlambat. Di dalam nama Yesus, saya berdoa. Orang-orang setia sorakan haleluya. Kita lagi tepuk tangan itu Tuhan. Dan pada akhirnya kita sama-sama melihat Yusuf mengartikan mimpi Firaun. Singkat cerita, dia berhasil menjadi Perdana Menteri Mesir umur 30 tahun. Bayangkan kalau ada di antara engkau 30 tahun sudah jadi anggota DPR. 30 tahun sudah punya perusahaan sendiri. 30 tahun berhasil menemukan sesuatu yang haknya dipatenkan dan kau bisa hidup dari hak paten. Bisa. Satu ide dari Tuhan mengubah jalan hidupmu. Tetapi bagianmu lulus. Tadi ujian yang pertama apa? Ayo, saya yakin saudara tahu. Katakan, saya lulus ujian pengkhianatan. Yang kedua, saya lulus ujian integritas. Saya hidup kudus. Yang ketiga, saya lulus ujian ketekunan. Saya orang setia. Tapi ada satu lagi saudaraku. Bilang satu lagi saja. Kan sudah jadi orang yang sabar ya. Satu lagi namanya ujian kesuksesan.
Yusuf setelah jadi Perdana Menteri tidak pernah dituliskan, dan saya yakin tidak pernah terjadi, menyalahgunakan kekuasaannya. Tidak. Karena memang karakternya sudah dibentuk. Setelah banyak penderitaan yang dia alami, karakternya berubah. Lalu ketika dia sampai kepada jabatan yang tinggi, karakternya sepadan dengan jabatan itu. Ia tidak hancur oleh kesuksesan. Ada banyak anak Tuhan hancur oleh kesuksesan. Pada waktu miskin, pada waktu sakit, setia ikut Tuhan. Pada waktu berhasil, tidak mau lagi melayani. Hari Minggu pun sudah malas. Asal ke gereja lihat jam. Waktu adalah uang, tahu. Kalau saya di luar, saya kerja 1 jam, saya bisa dapat 2 juta. Apa ini? Lama sekali kok banyak. Katanya hanya 2 jam. Ini sudah 2 jam lebih 30 detik. Kalau dulu belum punya mobil, masih punya kereta, semua dibawa. Satu kereta itu entah bagaimana lah dia, kayak akrobat, 4 orang. 5 orang, satu di depan, satu di belakang, dicincin, nggak tahu. Diantar semua teman-teman. Sekarang sudah punya mobil Bentley, Mercy. Orang pegang aja dia marah. Jangan, kotor lagi, kotor. Itu namanya hancur oleh kesuksesan. Tapi di tempat ini, saya berdoa dan saya percaya, di dalam nama Yesus semua lulus ujian. Yusuf setelah sukses, dia tidak berkata, apa perintah pertama yang kuberikan? Aku tahu. Tolong panggil itu istri Potifar, tolong. Saya ingat itu perempuan jalan yang telah membuat 12 tahun hidup saya dalam penjara. Lalu istri Potifar pun bersujud, lalu dia bilang, tidak menyangka kan? Posisi sudah berubah. Itulah dunia, bagaikan roda, sebentar di bawah, sebentar di atas, sekarang saya di atas. Tidak ada. Dia tidak berubah menjadi filsuf, tidak. Dia tetap hamba Tuhan. Dia tidak berkata, jebloskan juga Potifar ke penjara, biar dia rasakan yang aku rasakan. Potong jarinya satu-satu, biar dia tahu rasanya menjadi jelek. Ditambah lagi, Yusuf tidak menyalahgunakan kekuasaannya. Dia betul-betul berhibah bertanggung jawab. Sebagaimana dulu dia bertanggung jawab di rumah Potifar. Di dalam 7 tahun kelimpahan, dia betul-betul bertanggung jawab dan penuh hikmat. Dia kumpulkan semua kelebihan. Dia simpan dalam lumbung. 7 tahun kelaparan, dia berhasil memberi makan seluruh dunia, termasuk umatnya Tuhan, bangsa Israel. Dalam zaman itu, Yusuf menjadi juru selamat dunia. Makanya banyak orang mengatakan Yusuf adalah gambaran Yesus. Dari perjanjian lama, gambaran juru selamat adalah Yusuf. Karena sebagaimana Yesus Tuhan kita dijual 30 keping perak, Yusuf juga dijual 20 keping perak. Sebagaimana Tuhan Yesus dikhianati Yudas, Yusuf juga dikhianati saudara-saudaranya. Sebagaimana Yesus menyelamatkan seluruh dunia dengan karya penebusan, Yusuf berhasil menyelamatkan seluruh dunia dari kelaparan. Yang mau saya katakan, satu orang anak muda yang hidup menurut jalan Tuhan bisa membuat banyak dampak bagi dunia di sekelilingnya. Kaulah orangnya. Sayalah orangnya, kamulah orangnya. Kita adalah history maker. Pembuat sejarah yang baik, yang mengubahkan dunia ini, yang memberkati dunia ini. Haleluya. Jangan kalah oleh kesuksesan. Jangan pernah pindah agama hanya supaya dapat promosi kenaikan jabatan. Jangan pernah berubah setia. Tetap setia pada Tuhan. Tetap rendah hati. Pandang kesuksesan sebagai anugerah Tuhan. Ada amin? Pandang kesuksesan seperti Yusuf. Dia jadi Perdana Menteri, ada masuk panggilan Tuhan. Bukan supaya dia berkuasa dan menikmati jabatannya. Tiap hari diantar dengan kereta kuda. Kayak kita sekarang tiap hari punya supir diantar limosin, tidak. Ada masuk Tuhan supaya dia kerja, mengumpulkan semua padi makanan di lumbung, dan menjadi juru selamat memberi makan orang pada masa itu. Kau pun nanti diberkati,
punya kedudukan misalnya di DPR, Anda masuk Tuhan mungkin untuk menandatangani izin gereja. Anda diberkati jadi menteri, Anda masuk Tuhan untuk membuat kebijakan yang mendukung penyebaran Injil di negeri ini. Anda masuk Tuhan, jadi jangan dibutakan oleh sekedar emas sekian gram, rumah sekian banyak, sepatu merek ini, tas merek itu. Jangan. Itu namanya hancur oleh ujian kesuksesan. Biarlah anak-anak muda tahu diberkati untuk memberkati. Berapa banyak Yusuf masa kini? Adakah Yusuf masa kini? Amin. Diberkati untuk memberkati. Mari bangkit berdiri.